Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Wah, tidak terasa sudah melewati hari Imlek dan Valentine. Berarti sebentar lagi tes CPNS akan dibuka. Seberapa siapkah kamu untuk menghadapi CPNS? Karena itu kami akan membahas tes wawasan kebangsaan CPNS. Untuk kamu yang mau masuk CPNS, apa saja? Ini dia. Langsung ke nomor 1. Nomor 1 itu ada bacaan seperti ini. Jadi nanti ketika kamu mengikuti tes STAN atau CPNS, di tes wawasan kebangsaannya itu bukan cuma hanya pasal dan hukum saja, tapi akan ada bacaan seperti ini. Dan pertanyaannya adalah, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat memberikan les tambahan asalkan A. mendapatkan uang tambahan yang banyak, B. tidak mengajar di sekolah, C. memberi tambahan ilmu terhadap siswanya yang kurang, D. meningkatkan popularitas, atau E. meningkatkan kemampuan siswa terbaik di sekolah. Jawaban yang tepat adalah C. memberi tambahan ilmu terhadap siswanya yang kurang. Ini dia pembahasannya. Bacaan pada soal menjelaskan bahwa sebaiknya les tambahan dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang. Oke, jadi bacaannya itu tentang tugas utama guru yang memberikan les tambahan. Nah, tujuan dari mengadakan les tambahan seharusnya diberikan pada siswa yang kurang. Jadi dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 1 adalah C. Selanjutnya, nomor 2, penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat A. cepat datanglah kemari, B. benar bu, saya tidak mengambil uang itu, C. aku tidak percaya lagi semua ucapanmu, D. wow, indah sekali pemandangan di sini, atau E. kerjakan tugasmu dengan baik. Jawaban yang tepat adalah D. wow, indah sekali pemandangan di sini. Ini dia pembahasannya. Makna penggunaan tanda baca seru pada kalimat soal: pilihan A menyatakan perintah, pilihan B menyatakan kesungguhan, pilihan C menyatakan ketidakpercayaan, pilihan D menyatakan perasaan, dan pilihan E menyatakan perintah. Oke, kita tahu di sini bahwa D itu menyatakan perasaan karena dia senang ketika melihat pemandangan yang indah. Selanjutnya, nomor 3, bagaimana Pancasila itu dibentuk? Rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Hal ini merupakan asal-usul Pancasila, yakni A. kausa normatif, B. kausa materialis, C. kausa formatif, D. kausa efisien, atau E. kausa formalis. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah E. kausa formalis. Ini dia pembahasannya. Kausa formalis adalah bagaimana Pancasila itu dibentuk. Rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945, di mana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya, nomor 4, hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 adalah A. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat, B. Peri Ketuhanan, Internasionalisme, Mufakat dan Demokrasi, Peri Kemanusiaan, Kesejahteraan Sosial, C. Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat, D. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Kemanusiaan, Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa, atau E. Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jawaban yang tepat adalah C. Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat. Ini dia pembahasannya.
Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Selanjutnya, nomor 5. Nomor 5 juga ada bacaan seperti ini, seperti nomor 1. Kalau nomor 1 ditanya tentang kesimpulan, nomor 5 ditanya tentang ide pokok. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah, silahkan dibaca dulu soalnya. Lalu, kira-kira menurut kamu ide pokok dari paragraf tersebut adalah A. Fokus utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah. B. Fokus pada pemberian les tambahan di rumah akan berpengaruh terhadap efisiensi pendidikan. C. Pemberian les tambahan akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. D. Pemberian les tambahan adalah sarana menambah penghasilan. Atau E. Pemberian les tambahan akan meningkatkan kualitas dedikasi seorang guru. Oke, silahkan dibaca bacaannya, lalu tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah A. Fokus utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah. Ini dia pembahasannya. Ide pokok adalah gagasan pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dan paragraf tersebut adalah tentang tugas utama seorang guru, yaitu mengajar di sekolah. Selanjutnya, nomor 6. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. B. Jumlah bulu di bawah perisai 17. C. Jumlah bulu pada leher berjumlah 45. D. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. E. Jumlah bulu di bawah pangkal ekor berjumlah 19. Jawaban yang tepat adalah B. Jumlah bulu di bawah perisai 17. Ini dia pembahasannya. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila memiliki makna Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Berikut rinciannya. Yang pertama, 17 helai bulu di masing-masing sayap Garuda Pancasila. Yang kedua, 8 helai bulu pada ekor Garuda Pancasila. Yang ketiga, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor. Yang keempat, 45 helai bulu di bagian leher Garuda Pancasila. Jadi dari pembahasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B, karena seharusnya bulu yang terdapat di bawah perisai berjumlah 19, bukan 17. Oke, selanjutnya nomor 7. Pertemuan APEC pada tanggal 14 sampai 15 November 2009 di Singapura membahas A. Perjanjian ekstradisi. B. Perjanjian ekspor-impor. C. Perubahan iklim dunia. D. Kerjasama ekonomi global. Atau E. Krisis ekonomi global. Jawaban yang tepat adalah E. Krisis ekonomi global. Ini dia pembahasannya. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Dalam pertemuan APEC tahun 2009 bertemakan refleksi berkelanjutan untuk memfasilitasi investasi dan juga perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan tersebut juga merespon kondisi perekonomian dunia pada umumnya. Dikutip dalam koran Tempo.co pada tanggal 11 November 2009 bahwa pertemuan tersebut akan berfokus pada masalah ekonomi global. Selain membicarakan masalah ekonomi, para menteri akan mendiskusikan berbagai agenda. Sementara itu, Menteri Korea Utara dan Amerika akan membahas masalah nuklir. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 7 adalah E. Selanjutnya, nomor 8. Nomor 8 juga bacaan, silahkan dibaca. Pertanyaannya adalah paragraf di atas termasuk dalam paragraf A. Deduktif. B. Induktif. C. Efektif. D. Deduktif induktif. Atau E. Induktif deduktif. Jawaban yang tepat adalah A. Deduktif. Ini dia pembahasannya. Paragraf pada soal memiliki gagasan utama yang terletak di awal paragraf, sehingga termasuk dalam paragraf deduktif. Oke, selanjutnya nomor 9. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Atau E. Kelima. Jawaban yang tepat adalah
D. Keempat, ini dia pembahasannya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang dicerminkan oleh sila keempat. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, hikmat kebijaksanaan dapat diartikan sebagai penggunaan akal sehat. Hikmat kebijaksanaan dapat diartikan sebagai menggunakan akal sehat dalam segala sesuatu. Sedangkan permusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Perwakilan berarti sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga berarti melakukan dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. Oke, selanjutnya nomor 10. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam A. Pidato Kebangsaan, B. Mukadimah UUD 1945, C. Teks Proklamasi, D. Sidang BPUPKI, atau E. Batang Tubuh UUD 1945. Jawaban yang tepat adalah B. Mukadimah UUD 1945. Ini dia pembahasannya. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945. Oke, gimana? Itu tadi 10 soal dari kami untuk kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kamu belum paham setelah melihat video ini, silahkan kunjungi website bimbelcpns.net untuk informasi bimbel CPNS, atau kunjungi bimbelkedinasan.com untuk informasi bimbel kedinasan, atau hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi. Mau jadi PNS, tapi masih bingung dengan soal-soal ujian masuknya? Persaingan yang semakin ketat dan tahapan seleksi yang semakin sulit membuat Anda frustasi. Santai aja, Bimbel Newton 6 CPNS hadir menawarkan solusi bagi Anda untuk menghadapi soal ujian seleksi CPNS dengan cara yang simpel dan mudah. Sekarang, saatnya Anda yang menjadi PNS. Kunjungi www.bimbelcpns.net dan daftar sekarang juga. Untuk mengukur kemampuan kamu, silakan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana?